Masalah sampah menjadi salah satu isu lingkungan yang selalu menjadi perhatian masyarakat. Sampah plastik daur ulang 250,5 kg. Seperti halnya di Kabupaten Kulon Progo. Ada 3 isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Kulon Progo yang menjadi perhatian utama, meliputi penurunan kuantitas dan kualitas air, alih fungsi lahan, dan pengelolaan sampah dan air limbah. Keberadaan sampah saat ini dan yang akan datang diperkirakan akan terus meningkat, sehingga perlu adanya upaya pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan sampah. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Kulon Progo terus mensosialisasikan gerakan mengolah sampah dengan menggelar grebek sampah. Kegiatan yang dilaksanakan melalui dana keistimewaan ini berkolaborasi dengan Desa Budaya untuk ikut mengembangkan bank sampah dalam pengolahan sampah. Kegiatan pengolahan sampah dimulai dengan sosialisasi pengelolaan sampah, gropyok sampah, dan grebek sampah. Dengan gerakan siaga berjibaku mengelola sampah Kulon Progo atau Sibaku, diharapkan di setiap kelurahan muncul bank sampah, sehingga kelurahan bisa mengelola sampah secara mandiri. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat menjadi budaya di tengah masyarakat dan bisa berkelanjutan. Kegiatan gropyok grebek sampah di Kelurahan Sukorno ini adalah didukung oleh Danais tahun 2023. Harapan kami dengan gropyok grebek sampah sesuai dengan inovasi kami adalah Sibaku, yaitu siaga berjibaku mengelola sampah ke Kulon Progo. Kedepannya itu tidak ada sampah dari masing-masing kelurahan yang sampai TPA Banyuroto. Dengan harapan kami ke depan ada budaya di masyarakat Kulon Progo khususnya Sukorno, yaitu mulai pilah sampah dari rumah dan kelola sesuai dengan jenisnya sehingga sampah di Sukorno ini akan menjadi tuntas. Ini harapan kami ke depannya. Tentu kami DLH tidak bisa sendiri, tapi harus ada kemitraan, kolaborasi dengan pemerintah desa, dengan perangkatnya, dengan sekolah-sekolah yang ada di masing-masing kalurahan atau desa tersebut. Kami harapan ke depan makin erat demi lingkungan Kulon Progo yang lebih baik di masa depan. Grebek sampah dilaksanakan di 6 kelurahan atau desa budaya dengan terus melakukan kampanye 3R, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan ulang, dan recycle atau mendaur ulang. Tahun ini kami lakukan di 6 kalurahan, tapi kalau tahun kemarin 12, kenapa saya berurang? Tahun ini dana kami dari Danais, kami juga alokasikan untuk bintek magot, ternak magot, juga untuk peningkatan sarana prasarana bagi bank sampah maupun TPS 3R. Sehingga kedepannya tentu sapras di masing-masing desa harus makin terpenuhi. Harapan kami kedepannya dengan Danais, yaitu minimal 1 desa ada 1 TPS 3R, ada 1 bank sampah. Tentu dukungan dana dari Danais sangat kami harapkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga atau Jakstrada tahun 2025 dengan target tertangani 70% dan target terkurang 30%.
target untuk pengolahan sampah Kulon Progo baru 46% dari potensi sampah yang ada, dan yang ditangani baru 16%, yang terkurangi hampir 28%. Tentu kerja sama semua pihak untuk meningkatkan 70% tangani dan 30% terkurangi. Ini kami harapkan kemitraan semua pihak. Dari dunia usaha, dari sekolahan, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pengelola tempat ibadah, dan semuanya kami harapkan sangat peduli pada sampah maupun limbah demi lingkungan hidup yang lebih baik. Grebek sampah merupakan kegiatan puncak dari serangkaian kegiatan pengelolaan sampah bekerja sama dengan Desa Budaya. Grebek sampah di Kelurahan Sukoreno, Kapanewon, Sentolo, digelar Senin 19 Juni 2023. Pawai grebek sampah dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta bentuk kampanye daur ulang sampah. Pawai grebek sampah diantaranya diikuti peserta dari Pamong Kelurahan Sukoreno, Bergodo Desa Budaya, Desa Prima, Desa Wisata, Desa Prener, Bank Sampah, serta siswa sekolah. Hari ini di Kelurahan Sukorno tanggal 19 Juli 2023 bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo melaksanakan kegiatan grebek sampah yang diikuti dari beberapa lapisan masyarakat dari Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Prima, Desa Prener yang bekerjasama dengan seluruh masyarakat Bank Sampah untuk pilah-pilih sampah. Dan ini didanai oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta tahun 2023. Kami atas nama pemerintah Kelurahan Sukorno mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Paniradio Pati Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan dana keistimewaan untuk kegiatan gerobak sampah dan grebek sampah di Kelurahan Sukorno. Semoga dengan acara gerobak sampah dan grebek sampah ini nanti sampah yang ada di warga masyarakat bisa dilaksanakan pilah-pilih sampah, bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan sampah yang sudah tidak terpakai bisa dimanfaatkan, bisa mempunyai nilai ekonomis yang lebih di masyarakat. Pawai grebek sampah dimulai dengan kirap gunungan kreasi sampah dari Kompleks Sekolah SD Muhammadiyah Worawari ke lapangan Balai Kelurahan Sukoreno. Kemudian dilanjutkan penampilan display dari setiap bergodo peserta kirap di panggung utama. Tuang sampah aja sembarangan. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan kesenian tari. Perolehan sampah dari kegiatan Gropyok Sampah di Sukoreno beberapa hari sebelumnya didapat sebanyak 250 kg sampah. Terkait kegiatan Gropyok Sampah yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu, ini kami didukung dari seluruh lapisan warga masyarakat, baik dari pengurus Desa Budaya, Desa Prima, Desa Prener, juga Desa Wisata, bekerjasama dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di wilayah Kelurahan Sukorno telah mengumpulkan sampah dan sudah dipilah-pilih mana yang itu sampah bisa didaur ulang dan mana yang tidak bisa didaur ulang. Dan perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa total yang didapat dari acara Gropyok Sampah mendapatkan sampah plastik daur ulang 250,5 kg. Tepuk tangan.
dari sak semen 10 kg, dari buku 49,5 kg, dari duplek 52,5 kg. Kawan kita bersama, bersih lingkungan sekitar kita. Sampah kemudian dipilah-pilah mana yang bisa didaur ulang dan mana yang tak bisa didaur ulang. Sampah yang bisa didaur ulang seperti botol, kertas, dimanfaatkan menjadi kreasi gunungan dan juga properti lain guna mendukung kegiatan grebek sampah dan dikirap sepanjang rute berjarak 500 meter. Pada kesempatan tersebut, diserahkan pula SK Bank Sampah dan penyerahan simbolis gunungan sampah kepada Bank Sampah. Saya serahkan SK Bank Sampah dari Lurah Sukono untuk Bank Sampah Ngudi Makmur, Padukuhan Depok. Semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Poin penting dari ini adalah mulai hari ini ada kesadaran dari masyarakat bahwa kalau sampah tidak dikelola dari rumah, tidak dipilah dari rumah, akan menjadi masalah tersendiri di kemudian hari. Dan dengan pembiasaan dari rumah tangga, kami harapkan sudah mulai pilah dari rumah tangga, dari sekolahan, anak-anak tiap minggu sekali atau 2 minggu sekali membawa sampah yang anorganik dibawa ke sekolahan. Akhirnya dari sekolahan itu sampah bermitra dengan bank sampah dan hasilnya menjadi kasnya anak-anak di sekolahan. Ada nilai ekonomi ke depan yang bisa kita harapkan dari kemitraan semua pihak. Jadi dari kegiatan grebek sampah yang ada di Kalangan Sukorno yang bekerjasama dengan seluruh warga masyarakat di motor dan desa budaya. Kami dari pemerintah Kabupaten Wonosobo mengucapkan terima kasih sekali adanya kegiatan grebek sampah ini. Semoga kegiatan ini bisa memberdayakan atau menjadi budaya masyarakat agar dalam mengelola sampah itu secara baik dan benar. Sebagaimana kita tahu di DIY dengan adanya dana keistimewaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terima kasih Pak. Dengan acara grebek sampah ini adalah salah satu implementasi untuk pilar sampah. Ada salah satu pilarnya adalah bagaimana kita mengelola sampah menuju Kabupaten Sehat Bebas Sampah Kabupaten Kulon Progo. Jadi kami sangat mengapresiasi bagaimana mengajarkan pengetahuan kepada masyarakat tentang pilah sampah. Ini luar biasa. Si baku, reduce, recycle. Sampah Sukorno, tuntas. Ya, tepuk tangan. Grebek sampah yang merupakan rangkaian dari kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, melestarikan, serta sekaligus mengangkat tradisi, budaya, dan kebijakan lokal yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kulon Progo. Grebek sampah di Kelurahan Tirto Rahayu, Kapanewon Galur, digelar pada Kamis 22 Juni 2023. Pawai grebek sampah melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, komunitas, dan masyarakat. Kulon Progo berkomitmen dalam pengelolaan sampah dan bertekad mewujudkan kabupaten ini bebas sampah pada 2025, sehingga diperlukan kerjasama dan peran semua pihak. Pengelolaan sampah wajib mengimplementasikan azas manfaat bagi masyarakat. Poin pentingnya adalah bahwa di tahun 2029 ini kita harapkan sudah tidak lagi ada pengangkutan sampah dari wilayah kelurahan ataupun kelurahan ini ke TPA. Caranya yaitu dengan satu
masing-masing kelurahan ini harus mendirikan bank sampah dan TPS 3R. Yang kita harapkan itu akan membuat volume sampah yang diproduksiin akan semakin berkurang. Yang kedua, dengan adanya gerbek sampah ini kan merupakan sebetulnya sosialisasi dan kemudian menggugah semangat dan lebih tepat lagi juga membuat revolusi mental daripada masyarakat dan semua unsur untuk kemudian sadar bahwa pengelolaan sampah itu harus kita mulai sedini mungkin. Karena ketika sudah menjadi permasalahan, ini akan sangat sulit. Seperti sekarang ini TPA Banyuroto saja sudah pada titik kritis, perlukan dukungan yang lebih baik. Sehingga kita berharap dengan adanya dukungan masyarakat, khususnya seperti kehadirannya pada hari ini, bisa mempunyai pengertian, kemudian ada kemauan dan merubah sikap, itu yang lebih penting. Termasuk pesan-pesan yang ada di dalam pelaksanaan gerbek sampah yang diusung melalui bentuk seni ini bisa diwujudkan dalam pola perilaku. Karena kita ketahui khususnya di Kulon Progo ini ada hal yang baik karena pembangunan semakin cepat. Ada pembangunan bandara, hotel dan ini membawa dampak bagi pendapatan pemerintah daerah. Tapi efeknya juga bertambahnya aktivitas dan kegiatan, tentu sampah juga akan semakin menjadi bertambah dengan yang ada di yang sekarang ini. Nah, percepatan itu harus kita imbangi dengan juga percepatan kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu pesan yang kita sampaikan. Acara yang digelar di halaman Balai Kelurahan Tirto Rahayu ini menampilkan kreasi sampah hasil gropyok sampah yang dilaksanakan hari sebelumnya. 10 kontingen turut memeriahkan gerbek sampah tersebut. Masing-masing kontingen menampilkan berbagai kreasi sampah dan gunungan sampah yang diarak menuju Balai Kelurahan Tirto Rahayu yang kemudian dipamerkan kepada masyarakat umum. Peduli sampah, berkarya dan terampil. Acara ini merupakan inisiatif dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang didanai oleh Dana Keistimewaan atau Danais. Masing-masing kontingen diberikan kesempatan untuk menampilkan atraksi display yang menarik di panggung kesenian. Para peserta ada yang menampilkan tari, fashion show, dan drama kolosal. Jadi kami berharap dan akan ikhtiar bahwa dengan adanya kegiatan gerbek sampah yang pada pagi hari ini antusiasme masyarakat begitu tinggi, nanti akan kita tindak lanjuti. Yang pertama regulasi, kita akan menututi dengan regulasi di tingkat pemerintah kelurahan, mungkin barangkali dengan perkal tentang pengelolaan sampah serta lingkungan hidup. Kemudian kita akan mencoba juga memperbanyak bank sampah karena baru satu, sementara kita 14 pedukuhan dan kehadiran bank sampah yang satu itu bisa memberi contoh. Insya Allah dengan gerbek sampah ini nanti bisa menjadi pemacu bagi pedukuhan yang lain. Saya rasa itu yang harapan dan ikhtiar yang akan kami lakukan ke depan menindaklanjuti kegiatan pada pagi siang hari ini. Masyarakat tampak antusias dengan kegiatan gerbek sampah yang menampilkan berbagai kreasi unik dari sampah. Masyarakat ikut hadir untuk menyaksikan kirap dan pertunjukan seni tersebut. Dalam acara tersebut, para peserta dengan penampilan terbaik mendapat trofi dan uang pembinaan. Pada kesempatan tersebut diserahkan pula gunungan sampah secara simbolis kepada bank sampah.
perwakilan siswa sekolah, instansi pemerintah, dan tokoh masyarakat di lingkungan Kelurahan Pengasih, Jumat 23 Juni 2023 mengikuti kegiatan Gropyok Sampah yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo. Kegiatan tersebut diawali dengan apel pagi dan pengarahan kepada peserta Gropyok Sampah. Kegiatan Gropyok Sampah ini dalam rangka mendukung pengelolaan sampah dengan baik untuk menjaga kebersihan lingkungan. Para peserta Gropyok Sampah ini dibagi dalam kelompok-kelompok dan mereka mengambil sampah-sampah yang ada di sepanjang jalan di sekitar kantor Kelurahan Pengasih. Sampah yang dikumpulkan tersebut kemudian ditimbang, lalu dipilah dan dikreasikan menjadi gunungan ataupun ornamen yang diarak dalam grebek sampah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jelas kalau dari kami unsur pemerintah Kelurahan Pengasih ini juga ucapkan terima kasih kepada DLH yang juga sudah memfasilitasi dana AIS ke Kelurahan Pengasih untuk kegiatan Gropyok Sampah ini. Di mana ini juga mengingatkan kita semua bahwa sebenarnya ini kita memang apapun yang kita buat itu harus bertanggung jawab. Artinya yang kita cari tadi, yang kita Gropyok tadi adalah sampah, di mana sampah itu ya berasal dari kita sendiri, dari masyarakat. Harapan ke depan jelas kalau bagi kami, bagi masyarakat, ini menginspirasi kita bahwa sekali lagi ini merupakan mengingatkan kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan bagaimana kita mestinya harus bisa memilah sampah yang ada di lingkungan rumah tangga. Dan ke depan tentunya ada sebuah pembelajaran bagi masyarakat untuk bisa memilah-milah dan menempatkan sampah pada tempatnya yang sudah ditentukan. Kalau sebenarnya kalau Kelurahan Pengasih sendiri ini kita sudah punya KSM, kelompok swadaya masyarakat yang mengelola sampah ini Sampurna AC ada di sini, sehingga ini sudah sebagian warga banyak ini sudah menjadi anggota KSM Sampurna AC, di mana di Sampurna AC juga sudah ada bank sampahnya juga yang sekretariatnya ada di sana, sehingga pengelolaan sampah bisa ke Sampurna AC, walaupun kita sadari bahwa belum menyeluruh bisa menjadi warga. Ini mengingat dengan kondisi geografis kita. Jadi kalau masyarakat merasa bahwa di lingkungannya masing-masing itu masih punya lahan yang cukup luas, mereka tidak begitu bermasalah terhadap pengelolaan sampah ini. Jika mereka mungkin menanam, mengubur, bahkan juga ada juga yang membakar di lingkungan rumah tangga mereka, karena memang masih dalam ya, masih cukup luas halamannya di kebunnya itu. Grebek sampah di Kelurahan Giripeni, Wates, dilaksanakan pada 25 Juni 2023. Pawai grebek sampah diikuti berbagai elemen masyarakat, di antaranya siswa sekolah, pamong kelurahan, kelompok bank sampah, sanggar kesenian, dan masyarakat. Pada kesempatan sore hari ini kita melaksanakan kegiatan grebek sampah. Kemarin diawali dengan hari Jumat kita melaksanakan Gropyok Sampah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sudah menunjuk tahun ini di Kabupaten Wates adalah di Kelurahan Giripeni untuk melaksanakan kegiatan bagaimana kita mengupayakan mengelola sampah di wilayah kita. Oleh karena itu kita berharap monggo kita menjadi orang yang baik, orang yang selalu berusaha memelihara lingkungan dengan kita mengelola sampah dengan sebaik-baiknya. Masing-masing peserta menampilkan berbagai kreasi sampah dan gunungan sampah yang diarak menuju lapangan Giripeni. Kemudian dilanjutkan penampilan display dari setiap peserta kirap. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan drama kolosal yang menceritakan tentang menjaga kelestarian hutan. Kenapa harus ada makhluk seperti manusia yang serakah itu?
Tentunya dengan adanya gerbek sampah di Kelurahan Giripeni ini sangat bermanfaat sekali bagi warga kami. Kami mempunyai beberapa bank sampah di Kelurahan Giripeni. Kami bisa mengedukasi masyarakat kami untuk bisa mengolah sampah dengan baik, sehingga nantinya Kelurahan Giripeni bisa menyelesaikan permasalahan sampah untuk kedepannya. Kemudian saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memberikan support kepada kami untuk melakukan kegiatan gerbek sampah pada hari ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Giripeni, khususnya Kabupaten Kulon Progo. Di Kelurahan Giripeni terdapat 4 bank sampah yang sudah berjalan dengan baik di masyarakat kami. Kami juga ada TPST 3R juga sudah ada di sini, sehingga program pengelolaan sampah di Kelurahan Giripeni ini berkesinambungan dengan baik, dan setidaknya kami bisa mengurangi sampah-sampah yang mungkin bisa kita reduce, kemudian kita olah kembali menjadi komoditas bagi masyarakat kami, sehingga tidak banyak sampah yang bisa dibuang, sehingga masih ada yang dikelola dan dijadikan kerajinan dan sebagainya, dan semuanya bisa membantu perekonomian masyarakat kami. Sampah merupakan masalah yang harus disadari semua pihak. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, penanganan sampah juga menjadi tanggung jawab kita semua. Sampah dapat dikelola di tingkat rumah tangga, paling tidak diselesaikan di tingkat kelurahan, sehingga tidak sampai ke TPA. Sampah tanpa dikelola bisa menjadi ancaman. Namun bila terkelola bisa menjadi berkah. Pengelolaan sampah dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, serta sekaligus menjadikan sampah bernilai ekonomi.